Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Budi Astuti, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Semarang, ditemani oleh Pak Dhani. Beliau adalah coach saya yang akan saya supervisi beberapa kali sebelumnya. Baik Pak Dhani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Dhani? Baik Pak Dhani, sudah siap ya untuk percakapan observasi kali ini? Jadi gini Pak Dhani, tujuan dari percakapan observasi ini adalah untuk mengetahui kesiapan panjenengan tentang supervisi yang akan dilaksanakan nanti, gitu ya. Selain itu, harapannya setelah percakapan ini panjenengan lebih siap dan lebih hafal, lebih percaya diri dalam melaksanakan supervisi. Begitu ya Pak Dhani. Ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan tentang supervisi yang akan panjenengan melaksanakan nanti. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran yang hendak dicapai apa? Kegiatan itu terlihat tentang dan itu ada empat adalah strategi mampu memahami konsep kesatuan, kemudian menjelaskan konsep negara kesatuan, kemudian menjelaskan ciri-ciri negara kesatuan, kemudian mereka adalah strategi mampu menjelaskan untuk negara Indonesia pasca kemerdekaan sampai. Baik, berarti tujuan pembelajarannya adalah tentang konsep negara kesatuan dan bentuk dan ciri-cirinya begitu ya. Dan satu lagi, peserta didik mampu menjelaskan bentuk negara RI setelah kemerdekaan gitu ya. Baik, untuk area pengembangan yang tidak dicapai apa Pak Dhani? Untuk area pengembangan peserta didik nanti yang akan adalah mengembangkan memfasilitasi murid belajar secara aman, dan kemudian itu adalah penerapan disiplin dan kemudian jadi panjenengan pengen nanti menciptakan kelas yang nyaman ya, kemudian menerapkan karakteristik disiplin begitu ya, dan satu lagi kemudian motivasi dan itu ya. Dari itu strategi apa yang sudah panjenengan siapkan dan pembelajarannya barangkali adanya? Untuk strategi supervisi nanti kegiatan pembelajarannya adalah nanti berbasis pada ini ya, ada keaktifan peserta didik. Dan untuk kegiatannya nanti akan diberikan LKPD, kemudian nanti juga diberikan video yang mana itu nanti untuk memantik peserta didik kita nanti tentang apa itu negara Indonesia. Kemudian nanti juga nanti akan saya minta untuk melakukan metode pembelajaran apa itu jisau. Kita akan melakukan baik, strategi yang menjadikan persiapan nanti berbasis keaktifan peserta didik yaitu kemudian ada LKPD yang sudah disiapkan, berikut videonya begitu, dan metode pembelajarannya memakai jisau gitu ya Pak Dhani. Baik Pak Dhani, berikutnya adalah rencananya supervisi ini akan dilaksanakan. untuk nanti akan dilaksanakan dari Selasa depan dan itu berhasil dari kelas 7E, jamnya jamnya itu jam ke-5. Oke, rencananya akan dilaksanakan pada Selasa depan di kelas 7E jam 5. 2 JP berarti ya Pak ya. Baik Pak Dhani, saya kira perencanaan panjenengan sudah cukup matang, luar biasa, sudah lebih dari 80% menurut saya. Untuk modul ajarnya apakah sudah dipersiapkan Pak? Tidak ada. Oke, baik. Berarti tinggal eksekusi program saja ya. Berarti kita akan ketemu lagi nanti di hari Selasa ya. Sampai jumpa lagi nanti di hari Selasa. Insya Allah saya akan datang di kelas panjenengan di kelas 7E jam 5. Begitu. Semoga diberikan kemudahan dan kemudahan. Begitu nih Pak Dhani. Semoga juga area pengembangan yang hendak panjenengan capai itu dimudahkan, tercapai. Baik,
kehadiran Papua hari ini. Aisyah, Aceh, Alia, Citra. Seperti apa yang kita sampaikan kemarin, untuk hari ini nanti kita akan lanjut materi kita. Beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yaitu yang pertama adalah nanti kalian bisa memahami apa itu konsep sebuah negara. Sejak merdeka sampai saat ini, kita akan lihat terlebih dahulu. Nah, itu adalah pada masa Hindia Belanda, kemudian pada masa Jepang. Apa itu perubahan? Nah, sebelah tadi itu adalah video bagaimana menentukan sejarah bentuk negara Indonesia itu seperti berubah. Tadi kita akan lihat apa itu peta dan warnanya tadi seperti berubah. Kita bahas. Bentuk negara kita itu apa? Kemarin sudah ada di catatan kalian kalau bentuk negara kita adalah kesatuan. Bentuk pemerintahnya apa? Republik. Kalau sistem pemerintahnya apa? Betul ya. Kesatuan. Selanjutnya. Nah, sebagai negara jadi negara tidak akan bisa berdiri atau tidak bisa kita anggap sebagai negara itu tanpa kalau misalkan salah satunya kurang itu tidak bisa nanti kita anggap sebagai negara. Jadi tiga-tiganya harus terpenuhi. Ada Muhammad Hatta, kemudian Pak Soekarno dan juga Bapak Muhammad Yamin pada waktu itu. Nah, kemudian diangkat pada sidang BPUPK yang kedua. Usulan yang pertama itu adalah menginginkan bahwa wilayah negara kemudian untuk wilayah Kalimantan atau bagian Borneo Utara itu diduduki oleh Inggris. Kemudian untuk wilayah bagian selatannya itu ada wilayah otonom yang nanti dipimpin oleh suku-suku Dayak di sana. Jadi belum masuk ke wilayah Indonesia. Nah, akhirnya pada tahun selanjutnya atau kurang lebih tahun 19 selanjutnya kelas ini nanti akan kita bagi menjadi beberapa kelompok. Untuk kelompoknya nanti berdasarkan dari nomor yang nanti kalian ucapkan.
Minggu depan kita menangkan 9 bertemakan Indonesia. Iya kan? Kita pembelajaran menyenangkan dan bermanfaat. Ya itu setuju banget itu. Oke, sudah ya. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan bacaan yang benar dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ilmu apa yang kita dapatkan hari ini berguna. Sampai berjumpa lagi di minggu depan. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih kembali. Bisa. Assalamualaikum Pak Dani. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar Baik. biasa. Baik Pak Dani, ini adalah sesi percakapan pasca observasi ya. Setelah panjenengan saya supervisi hari Kamis lalu. Jadi gini Pak Dani, tujuan percakapan ini adalah bukan untuk sebagai saya menggurui panjenengan, tapi kita ini adalah mitra, kita ini sejawat yang sama-sama wajib untuk mengembangkan diri gitu ya, kita saling belajar begitu. Jadi saya posisinya bukan sebagai guru dan dengan muridnya, tidak, tapi kita ini saling belajar begitu ya Pak Dani. Akan ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan, nanti silakan bisa dijawab sesuai dengan realita yang ada begitu ya Pak Dani ya. Jadi ini selain sebagai coach juga saya sebagai supervisor di sekolah yang supervisi panjenengan begitu guys. Saya gabungkan jadi satu. Baik Pak Dani, beranjak ke inti dari percakapan pasca observasi ini. Bisakah menyampaikan lagi tujuan dari pembelajaran yang hendak dicapai pada saat supervisi waktu itu? Untuk supervisi kemarin, untuk materi yang saya sampaikan ke anak itu adalah materinya itu bab 3, yaitu tentang karakteristik wilayah, kemudian kontennya atau merujuk pada wilayah Negara Kesatuan Indonesia. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu adalah yang pertama, itu adalah anak nanti atau peserta didik dapat memahami konsep negara, kemudian dapat memahami Indonesia sebagai negara kesatuan, kemudian mampu menyebutkan ciri-ciri negara kesatuan, kemudian menjelaskan bentuk negara Indonesia pasca kemerdekaan sampai sekarang, dan yang terakhir adalah anak dapat memberikan tanggapan atau mengeluarkan tanggapannya tentang potensi gangguan-gangguan yang pernah muncul terhadap wilayah Negara Kesatuan Indonesia. Oke, berarti sesuai dengan rencana awal ya Pak ya, bahwa tujuan pembelajarannya adalah mengetahui tentang konsep negara kesatuan, bentuk dan ciri-cirinya, serta bentuk negara pasca kemerdekaan. Gitu, okay. Kemudian waktu itu rencana area pengembangan yang hendak dicapai apa ya Pak? Iya, untuk rencana area pengembangan kemarin itu yang akan dicapai itu adalah yaitu menciptakan atau memfasilitasi murid untuk belajar secara nyaman. Dengan belajar berarti ya Pak ya. Belajar. Kemudian yang diharapkan nanti peserta didik itu dapat termotivasi, kemudian kenyamanan dalam belajarnya pun juga bisa dicapai seperti itu. Baik. Kalau dari evaluasi sendiri Pak Dani itu pada saat supervisi kemarin itu seberapa persen kesuksesannya Pak, ketercapaian dari area pengembangan yang panjenengan tidak capai waktu itu? Kalau misal skala 1 sampai 10 panjenengan kira-kira ada di area berapa? 1 sampai 10 di antara target ya 70%. 7 ya. Oke, baik 7 berarti masih ada space untuk mengembangkan diri ya Pak ya, masih ada masih bisa ditingkatkan masih, iya. lagi begitu ya.
Baik Pak Dani, kira-kira kalau mau ditingkatnya lagi Pak Dani pengen naik ke level berapa? Sekitar ya 90%. Pengen naik ke 90% atau 9 ya, di level 9. Kira-kira apa yang mau dinaikkan di bagian mana nih Pak? Pertama itu adalah ini perihal kenyamanan itu. Kalau anak itu kan kemarin itu kan karena lingkungan belajarnya masih berada di dalam kelas, kemudian secara luas kelasnya juga agak begitu sempit, 6 kali 6 ya, ya sempit Isi sehingga 30. anak agak usek-usekan seperti itu. Oke, kalau rencana ke depan kalau bisa itu nanti anak kita berikan ke ruangan yang lebih besar, carikan ruangan yang lebih besar, atau mungkin bisa di luar kelas biar outdoor, mendapatkan ya. outdoor, biar dapat suasana baru dan lebih leluasa anak itu nanti untuk belajarnya. Oke. Jadi pengennya nanti outdoor biar bisa movingnya lebih bebas nih, Bebas. karena kemarin umum-umuman ya. Ya memang itu surprise yang kita punya. Tapi kan kita harus berpikir positif ya, kita mau lihat atlet kita yang Terbatas juga. yang begitu. Tetap harus kita buat gimana caranya biar tetap tujuan pembelajaran yang tercapai gitu Pak. Baik Pak, itu tadi tentang kira-kira itu tadi tentang apa namanya? Kenyamanan belajar. Barangkali ada yang mau ditinggalkan lagi Pak bagian Selanjutnya adalah ini, kemarin itu juga berkaitan nanti tentang motivasi anak untuk nanti biar semangat presentasi. Kemarin itu kan sempat anak saya minta untuk presentasi agak malu-malu, membutuhkan waktu yang agak lama, sehingga waktunya pun ketika melakukan supervisi pun akhirnya molor dari jadwal seperti itu, sehingga overtime dari jadwal yang sudah ditetapkan, sehingga ya tidak sesuai dengan perkiraan waktu yang telah direncanakan sejak awal. Kira-kira rencana panjenengan bagaimana nih untuk meningkatkan keberaniannya dalam presentasi? Kemungkinan nanti bisa secara berkelompok nanti presentasi. Kalau kemarin itu kan saya minta per satu orang untuk maju seperti itu atau untuk berdiri. Kemungkinan kalau tidak ada temannya itu kan anak cenderung agak malu. Oh, jadi bareng-bareng. Ya mungkin nanti bisa digabungkan dengan kelompok agar nanti bisa anak punya semangat untuk mempresentasikan hasil tersebut. Lebih pede lah, Lebih ada pede temennya lagi. gitu ya. Kalau berdirinya sendiri malu. Gitu. Baik, itu kira-kira mau diterapkan mulai kapan Pak? Nanti bisa diterapkan di pertemuan mendatang atau mungkin di pertemuan ke bab selanjutnya atau ke Pertemuan berikutnya ya. Ada lagi Pak barangkali? kemungkinan itu. Kemudian sebelumnya ada ini ya, untuk dari jadwal supervisinya itu kan kemarin ada perubahan juga. Nah, seharusnya terlaksana hari Selasanya, ya, kemudian mundur di hari Kamis karena di Selasa itu ternyata saya ada agenda mendadak dan syar'i, yaitu keperluan dengan dinas saya dan Pak Wakasarpras, sehingga di hari Selasa saya tidak bisa melaksanakan supervisi, sehingga Selasa saya mundur di hari. Mundurnya di kelas berbeda tapi nggak masalah ya. Tidak terlalu berbeda karakteristik siswanya. Iya. Baik Pak Dani, barangkali ada lagi yang mau dikembangkan lagi atau cukup? Cukup. Oke, baik. Berarti ini nanti akan dieksekusi di pertemuan berikutnya ya Pak ya. Oke, untuk keberanian presentasi. Kalau order sih ya asal nggak hujan ya. Kali begitu nggih? Iya. Tapi apakah semua materi bisa dilakukan order nih Pak? Kalau semua materi tentu tidak. Beberapa perlu di dalam ruangan, karena kalau di outdoor kemungkinan nanti juga konsentrasi anak, ada beberapa materi yang memerlukan konsentrasi anak secara penuh seperti itu, tapi kalau beberapa masih bisa diupayakan untuk di outdoor seperti itu untuk ya, berarti untuk materi yang sesuai aja ya, kali begitu yang sesuai. Baik Pak Dani, luar biasa sekali pandangan kemarin itu pada saat
mengajar bisa benar-benar mindful totalitas kelas gitu. Pertanyaan berikutnya Pak Jani, apakah ada bagian dari pembelajaran yang panjenengan sampaikan itu yang perlu diperbaiki menurut jenengan? Untuk pembelajaran saya kemarin itu yang mungkin perlu diperbaiki adalah yang pertama adalah waktunya itu masih perlu saya perbaiki lagi dengan cara nanti biar tidak molor. Kemudian dari segi ini itu kemarin juga mungkin ada beberapa anak yang bertanya, ketika nanti bertanya barengan itu kan perlu kesana kesini sehingga apa itu dengan kondisinya yang sempit itu tidak semua bisa saya konsuli atau tidak bisa semuanya fasilitasi anak itu karena ya kondisinya juga waktu itu tidak memungkinkan. Kalau dari misalkan dari Sarkas yang ada saat ini kondisinya kan ruangannya 6x6 kondisi anak 30, ada nggak idenya supaya misalkan tetap di dalam kelas tapi tetap bisa memfasilitasi kondisinya? Mungkin bisa sih, tapi itu nanti ya perlu pengondisian awal untuk mengeluarkan meja kursi yang ada di dalam kelas biar nanti kelasnya bisa lebih lebar atau ruangannya lebih lega lagi seperti itu. Karena kemarin kan kursi anak-anak jadi satu di dalam kelas sehingga secara pembelajaran juga sempit seperti itu. Ketika ada anak yang mungkin mau bertanya nggak kelihatan karena tertutup sama meja kursi seperti itu. Ya. Kalau tetap pakai meja kursi pribadi Pak? Apa? Kalau misalkan tetap pakai meja kursi bisa nggak disiasati? Mungkin nanti ditempatkan di satu titik karena di belakang atau di semua. Gitu. Berarti ntar KBM-nya sehat lagi. Salah satunya juga itu KBM-nya lesehan anak-anak nggak bisa. Problem klasik. Ya itu. Baik Pak Dani, dari pertanyaan berikutnya untuk rencana tindak lanjut atau area pengembangan berikutnya yang panjenengan tidak capai pada pembelajaran berikutnya apa? Mungkin untuk pembelajaran selanjutnya itu area pengembangan yang bisa saya capai itu misalkan memandu anak dalam proses belajar mengajar yang efektif. Karena dari saya sendiri itu juga merasa mungkin belum sepenuhnya efektif ketika melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas seperti itu. Misalkan dalam pendekatan terhadap pendampingan murid, kemudian penguatan sosial emosional yang mungkin belum sepenuhnya bisa saya capai seperti itu. Nanti bisa ke depan mungkin bisa saya coba untuk capai atau saya kembangkan. Berarti rencana ke depan untuk pengembangan diri panjenengan adalah dalam hal memandu proses belajar mengajar yang efektif. Itu dalam hal melakukan pendekatan atau mendampingi murid begitu ya Pak ya. Dan satu lagi tentang muatan sosial emosional atau PSE gitu. Pak Dani suka akses PMM? Oke. Berarti sudah sampai PSE? Belum. Belum. Baik. Semoga nanti bisa sampai sana, baik Pak Dani, untuk area pengembangan yang pertama adalah pendekatan atau dalam hal mendampingi murid. Kira-kira action apa yang bisa mungkin dilakukan? Mungkin saya bisa memberikan ini, misalkan pertanyaan-pertanyaan kesulitan apa atau memberikan kesempatan anak, misalkan ada yang perlu Ustadz jelaskan terlebih dahulu apa enggak secara individu biar nanti masing-masing anak itu paham terhadap apa yang sedang mereka kerjakan. Jangan sampai nanti ada anak yang ini ngapain sih kayak gini itu apa, terus mungkin materinya itu apa, kan beberapa kemarin sempat ada yang materinya di mana kayak itu kan sempat ada seperti itu. Karena ya mungkin dari saya sendiri belum bisa mendampingi anak secara penuh sehingga mungkin ada anak yang masih belum. Jadi lebih ke memfasilitasi
barangkali ada kesulitan, pertanyaan-pertanyaan siswa, begitu ya Pak ya. Iya. Ada lagi Pak? Mungkin itu. Itu. Kalau untuk PSE kira-kira mau apa ini? Action yang bisa akan kita lakukan. Apa ya kalau yang PS itu lebih ke emosional ya itu ya. Ya. Atau mau belajar dulu di PMK? Itu nanti mungkin perlu saya pelajari terlebih dahulu Iya. ya. Karena belum sempat apa itu cari referensi tinggal nanti untuk mengembangkan PSE pada sekitar video. Memang sih kita sekarang guru itu dituntut jadi psikolog juga. Baik Pak Dani, kira-kira dari rencana panjenengan ini tadi yang ingin memfasilitasi kesulitan anak-anak, kemudian mau lebih belajar lagi tentang PSE, itu kira-kira apakah mau mulai diterapkan apa? Atau mau dengan mulai masyarakat itu kapan? Mungkin ini nanti bisa saya terapkan di materi yang sesuai. Kalau tidak salah itu nanti di pembukaan di bab 4 nanti ada materi yang berkaitan nanti dengan area pengembangan tadi, yaitu kalau tidak salah itu materinya itu tentang keberagaman. Ya, mungkin nanti di materi-materi itu nanti bisa saya aplikasikan apa itu area pengembangan tadi, biar nanti apa itu bisa saya lihat di apakah bisa tercapai apa tidak untuk area pengembangan yang perlu saya capai. Di bab 4 itu kira-kira bulan apa? Di bab 4 itu nanti bulan ini di minggu ke-3. November pekan Ya. November pekan ke-3 ya. Baik, terima kasih Pak Dani, sudah saya tangkap ini untuk rencana pengembangan diri panjenengan. Semoga nanti rencana panjenengan untuk bisa memfasilitasi kesulitan murid dan pengembangan diri terhadap KSE atau kompetensi sosial emosional dimudahkan, ya. Kemudian sesuai dengan yang panjenengan harapkan, gitu. Ya, sekali lagi yang seperti ini bukan dalam rangka saya menggurui, tapi dalam rangka kita belajar bersama sebagai pendidik, gitu. Kita harus terus improve, meningkatkan kapasitas diri untuk tujuannya kembali lagi ke murid, begitu. Ya. Jadi tujuan kita mendidik itu adalah untuk murid-murid dan guru. Itu Pak Dani. Saya juga memotivasi Pak Dani untuk ikut CGV berikutnya. Tadinya saya juga buat apa sih gitu. Tadi setelah saya ikut ilmunya luar biasa Pak Dani. Memang sih capeknya luar biasa, tapi sepadan dengan teman-teman. Itu Pak Dani nggih. Saya kira cukup untuk percakapan pasca observasi ini. Oh, satu lagi Pak Dani, kesimpulan apa yang bisa panjenengan tangkap dari aktivitas kita ini? Untuk kesimpulan yang bisa saya ambil dari kegiatan ini, dimulai dari kegiatan pra observasi, kemudian apa itu penerapan apa itu ini supervisi sampai dengan evaluasi hari ini, itu banyak yang bisa saya ambil. Yang pertama itu dengan pra observasi, jadi saya dengan bimbingan panjenengan, jadi saya tahu ketika observasi itu bukan hanya sekedar nanti ngajar asik selesai, enggak, tapi nanti juga ada tujuan di balik itu. Jangan sampai nanti ketika belajar hanya mendapatkan asiknya saja tapi anak tidak tahu apa-apa kayak itu. Tetapi juga nanti dalam pembelajaran itu harus ada asik, harus ada tujuan, dan anak itu nanti paham dan mendapatkan tujuan pembelajaran yang akan kita capai itu apa, anak bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan tadi. Kemudian dengan kegiatan supervisi seperti ini, saya juga lebih bisa membuka pikiran saya seperti itu. Oh, ternyata dalam pembelajaran saya masih ada kekurangan, sehingga dengan bimbingan dari panjenengan nanti bisa ada evaluasi ke depan apa yang perlu saya benahi agar nanti pembelajaran di berikutnya itu bisa bertahap membaik. Bukan bimbingan Pak, kita saling belajar. Iya gitu. Ya, jadi nanti biar tidak terkesan sebagai guru dan murid, tidak ya. Proses coaching kita mitra setara gitu Pak. Baik Pak Dani, luar biasa. Jadi banyak manfaatnya ya Pak ya. Memang
selama ini supervisi itu kesannya itu sama saya sendiri sebelum CGP itu juga menganggapnya seperti guru mengajar dinilai, tapi sebenarnya tidak seperti itu Pak. Jadi lebih kepada pendampingan ya, dan itu tidak terjadi selama supervisi aja, tapi baiknya itu terjadi secara berkelanjutan begitu. Dalam hal tujuannya yaitu untuk itu tadi ya yang saya sampaikan di depan, kita saling belajar. Pak Dan ya, semoga dari percakapan pasca observasi ini memberikan banyak manfaat dan juga untuk saya gitu ya Pak Dani, untuk pengembangan diri kita gitu di masa mendatang, semoga lebih baik dari saat ini begitu ya Pak Dani. Terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih juga atas dedikasinya, atas totalitasnya dalam mengajar. Terima kasih Pak Dani, matur sangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.